kami hormati, berdasarkan dan sakit. Pak Kapolda Aceh, serta Bintang jajaran. lagi. Satu lagi. Kami barangkali ingin menegaskan saja sebenarnya apa yang sudah menjadi harapan teman-teman tadi. Yang pertama, Pak Gubernur Akpol, kita tidak habis pikir ini. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini terjadinya waktu masih dalam pendidikan, tingkat 3 kalau tidak salah. Kasus ini terjadinya di tingkat 3. Pertama yang saya ingin bertanya, barangkali tidak juga perlu dijawab barangkali, ini proses rekrutmen untuk Akpol kita ini, terutama mengenai mental attitude dari calon-calon jenderal kita ini. Kalau sudah di Akpol ini kan harapannya ke depan ini adalah calon-calon jenderal. Masalah mental attitude ini tentu ke depan perlu mendapat perhatian khusus bagi kita. Ya, perlu mendapat perhatian khusus. Tadi Pak Inca juga bertanya, ada enggak catatan track record anak kita ini, Ibda Yohananda ini, waktu beliau masih berstatus taruna. Ini juga barangkali perlu kita lihat rekam jejaknya ini, yang nanti tentu akan memperkuat proses lebih lanjut. Ya, bisa saja dia pengulangan, barangkali ada kasus-kasus lain sebelum ini, ya, waktu dia masih taruna, kemudian setelah kasus ini yang menonjol di samping kasus-kasus lain tadi. Jadi ini untuk Pak Gubernur Akpol, barangkali penajaman mengenai moral tadi ini untuk calon-calon taruna ini, mental attitude tadi ini perlu menjadi perhatian kita ke depan. Kemudian masalah penindakan yang dilakukan oleh Propam, tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan, ada mediasi yang diikuti oleh Propam sampai ke Bali. Ini memang aneh ini. Kalau kita lihat kasusnya ini kan pidana murni sebenarnya. Ya, aborsi ini pidana murni. Ya, yang seharusnya harus dilakukan tindakan hukum. Ya, tadi saya melihat tanggal 30 Januari dari ini Polda Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kejadian ini dan berjanji untuk menindaklanjuti. Ya, nah, ini sudah benar lah barangkali, karena ini sudah mencoreng institusi. Polri ini menjadi kebanggaan Pak Kapolda, kebanggaan kita semua, kebanggaan masyarakat dengan kewenangan yang begitu besar, dengan anggaran yang juga begitu besar. Tentu ini pertaruhan bagi institusi kita, ya, institusi Polri ini. Nah, tinggal lagi barangkali karena di sini menindaklanjuti kasus dengan serius. Ini tanggal 30 Januari ini jumpa persnya, ya. Tentu tidak hanya cukup dengan kode etiknya, Pak. Ya, kode etiknya. Saya lihat di sini kan ditarik dari Biren, ya, dari Biren ditarik ke Polda, di Yanma. Ini tindak lanjutnya, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, ya. Pidananya barangkali yang dimaksud. Di luar kode etik perlu langkah-langkah hukum, ya, pidananya. Dengan harapan tentu kejadian serupa tidak terjadi ke depannya. Ini betul-betul tentu bagi institusi Polri yang notabene penegak hukum yang diandalkan terdepan, ya, melakukan tindak pidana yang seperti ini betul-betul pukulan yang luar biasa tentu bagi institusi Polri. Jadi saya pikir mendukung apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini perlu langkah-langkah hukum. Di luar kode etik, perlu langkah-langkah hukum yang tegas sehingga mampu membawa dampak jera, ya, bagi teman-teman kita, ya, generasi-generasi muda Polri terutama yang akan menjadi pimpinan-pimpinan Polri ke depan, bahwa hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi tentu mulai dari rekrutmennya Pak Gubernur Akpol, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Martin Tumbaleka dari
fraksi Gerindra, yang barusan Pak Beni Utama, Partai Golkar. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang kami banggakan. Bapak Gubernur Akpol dan juga Bapak Kapolda Aceh beserta jajaran yang kami hormati. Pimpinan, sebetulnya kami di sini prihatin dengan Polri. Hari ini dari pagi tadi kita juga sudah adakan RDPU dengan Polda Jabar dan sekarang Polda Aceh. Semua terkait dengan etik anggota. Bagaimana anggota Polri itu tidak profesional. Nah, terkait dengan masalah ini pimpinan, saya pikir sudah ada peristiwa yang dilakukan dan Polda juga sudah lakukan langkah-langkah yang tentu pandangan dari kawan-kawan tadi cukup banyak menilai bahwa langkah-langkah yang kurang pas yang diambil oleh pihak Propam tadi dengan menjemput bola sampai ke Bali. Nah, itu saya pikir ini kurang pas karena ini bisa saja dilakukan langkah yang lain yang bisa menunjukkan bahwa ini langkah profesional dari pihak Polri. Karena begini, Polri ini saya yakin, saya percaya bahwa banyak sekali anggota-anggota Polri, Pak, yang bekerja dengan tulus, dengan penuh dedikasi untuk menjaga atau untuk nama baik Polri sendiri. Jadi dalam masalah ini, kasihan anggota-anggota Polri yang sudah bekerja dengan profesional, tapi ada hal-hal yang seperti ini yang terkesan kita melindungi dan membuat kepercayaan masyarakat sehingga menurun terhadap Polri. Untuk masalah ini saya pikir Pak Propam, saya minta untuk anggota yang bersangkutan, ini saya mendorong untuk ada langkah tegas tindak anggotanya ini Pak, supaya masyarakat menilai bahwa polisi di internal tegas dan masyarakat juga menaruh harapan, masyarakat juga yakin bahwa kami tetap percaya dengan langkah-langkah atau profesional Polri dalam bekerja dan bertindak di internal Polri itu sendiri. Jadi sekali lagi kami mendorong untuk adanya langkah-langkah tegas dari Propam terhadap anggota yang bersangkutan. Karena sudah ada peristiwa yang terjadi. Itu dari saya, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Gubernur sedikit nanti Pak, kami kesempatan. Saya perlu mengulas ya. Tadi kalau dari apa yang dijelaskan Pak Kabid Propam, tidak ada bantahan dari yang bersangkutan bahwa terjadi peristiwa tersebut ya. Tapi memang akan diselesaikan dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya bisa mempermudah kerja Bapak ke depan ya, untuk bisa lebih tegas ya berdasarkan apa yang disampaikan rekan-rekan. Nah, ke Pak Gubernur Akpol, saya tahu ini terjadi mungkin sebelum Bapak bertugas di sana Pak,